hari ini bakalan Kohab Coworking Tour barengan sama dia. Dan pastinya karena ini suasana pandemi, di gedung Kohab Indonesia sendiri itu harus memakai masker dan harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau misalkan kita lihat di lantai satu ini adalah galerinya Kohab Indonesia. Nanti untuk nextnya kita bakalan tour untuk galerinya, tapi kali ini kita bakalan Kohab Coworking Space Tour dulu ya. Stay tune, kita naik dulu ya ke atas. Di lantai satu tuh jelas sekali ada sign-signnya. Kira-kira Kohabers mau kemana bisa lihat di sini. Untuk lantai satu sendiri, ini ada Kohab Gallery. Dan lantai dua ini ada Coworking Space. Nah, ini ada tenan-tenan kita juga. Dan untuk lantai tiga juga ada tenan kita. Dan lantai 4, nanti kita ke lantai 4 juga nih. Ada pantry, ada event space, dan juga meeting room. Jadi sekarang kita langsung naik ke lantai 2. Sebelum masuk ke ruangan coworking space, biasanya nih Kohabers ini adalah spot favorit member-member kita. Jadi sambil ngopi, sambil ngeteh, biasanya itu ada kayak percakapan sedikit di sini kali ya sama member-member yang lain. Dan ini salah satu fasilitasnya untuk buat kopi dan teh, juga ada air putih. Jadi itu bebas refill terus. Selain itu fasilitas lainnya di sini ada wudhu, tempat wudhu. Nah, ini adalah tempat wudhu untuk teman-teman yang mau beribadah, dan di sebelah sini toiletnya. Jadi semuanya berdekatan, jadi mudah untuk teman-teman yang mageran, mau ke toilet, mau wudhu, itu sangat dekat sekali. Di sebelah situ ada musolanya, kita lihat yuk. Kohabers ini salah satu fasilitas juga. Di sini ada musola dan sangat dekat dengan ruangan coworking space. Jadi kalau mau beribadah lumayan dekat. Ini bisa diisi untuk 2 orang, jadi bisa bergantian. Kita lihat yuk secara detailnya. Untuk masuk ke ruangan coworking space, kita wajib membuka sepatu karena sudah jelas sekali ya Kohabers tulisan di sini. Dan simpan sepatunya dengan rapi. Jadi biar lebih enak nih masuk ke ruangan coworking space kalau misalkan kita merasa ini adalah ruangan atau rumah kita sendiri. Ya kita taruh dulu ya sepatunya. Dan sebelum masuk kita punya access card. Access card ini untuk kita bisa masuk atau kunci masuk sebelum kita masuk ke coworking space. Jadi semua member itu punya access card ini. Oke, kita udah sampai di coworking space-nya Kohab. Sebelum masuk, biasanya member itu akan ke resepsionis dulu di sebelah sini. Akan tanya mau paket yang bagaimana, terus harus mengisi beberapa data dulu. Sesudah itu, kalau misalkan mau langsung kerja juga boleh, atau mau santai di sebelah sini juga boleh loh. Nah, Kohabers ini salah satu spot favorit juga untuk member, biasanya itu menerima tamu. Dan cukup nyaman lah ya, itu kita bisa menampung untuk 2 orang saja di sini. Biasanya tuh kalau misalkan member juga kayak udah agak-agak bosen ya di meja sendiri, itu juga bisa loh kerja di sini. Jadi tinggal duduk di sini, kita ngobrol sama tamu kita, atau biasanya kalau member mau kerja lesehan di sebelah sini juga boleh gitu. Jadi buat member yang di sini mungkin pengen nerima tamu, jangan takut karena kita ada mini living room di sini. Sekarang dia mau membahas salah satu paket coworking space yang cukup best seller nih, karena pemakaiannya itu bisa harian dan mingguan. Namanya adalah hot desk. Nah, hot desk sendiri itu apa sih, Min? Biasanya tuh pada nanya gitu kan. Hot desk sendiri ini biasanya kita bercampur dengan member yang lain dalam satu meja. Dan pastinya harganya juga cukup terjangkau dengan fasilitas yang sangat-sangat membuat kamu sangat untung ya. Karena udah bayar 60.000 nih ya. Kohabers udah bisa ngedapetin wifi, free floaty or coffee, terus juga bisa dapetin free printing. Mau lihat gimana? Kita lihat di sebelah sini. Cukup nyaman, mejanya itu lumayan panjang, terus biasanya bisa pilih ya secara random dan tinggal duduk di sini, terus bisa bekerja deh.
gitu. Biasanya kita juga boleh loh kayak sapa member-member yang ada di sekitar kita juga, bisa ngobrol-ngobrol juga. Tapi karena ini masa pandemi, biasanya kita ada 6 kursi di sini. Karena pandemi kita hanya menerima 3 kursi saja. Jadi biar ada penerapan social distancing-nya nih Kohabers gitu. Nah, kamu tinggal pilih nih sesuai dengan kebutuhannya kamu, yang mingguan atau yang harian, karena dua-duanya lumayan untung nih untuk kamu. Sekarang kita bakalan ngomongin tentang paket yang kedua Kohabers, yaitu Dedicated Desk. Biasanya Dedicated Desk ini member yang pengen untuk menyewa lumayan panjang, 30 hari atau sebulan, itu bisa memilih Dedicated Desk. Pastinya untuk tampilannya itu berbeda ya dengan Hot Desk. Dari tampilan kursinya, ini pakai ergonomik ya, lebih nyaman, lebih empuk, terus juga mejanya itu lebih besar, lebih luas, jadi Kohabers bisa meletakkan barang-barangnya Kohabers di sini. Dan jangan takut untuk hilang karena juga di sini tuh di berbagai sudut ruangan itu ada CCTV. Min, bisa nggak sih dalam satu meja itu berdua? Bisa Kohabers. Jadi nanti tinggal bilang aja sama tim Kohab kalau misalkan menyewanya itu mau 2 orang. Nanti ada penambahan biayanya lagi. Jadi sangat untung sekali karena ini luas terus bisa berdua. Jadi untuk bayarnya juga lebih murah. Selain ada ruangan-ruangan co-working space, di sini juga ada private office. Jadi kalau misalkan kamu pengen kerja yang lebih fokus, terus banyak timnya, itu Kohab juga punya private office dengan berbagai macam kapasitas. Jadi tinggal dipilih aja, karena Kohab punya 3 kapasitas. Yang pertama untuk 3-4 orang, yang kedua 4-5 orang, dan yang ketiga sampai dengan 7-8 orang. Jadi lumayan variatif kan Kohabers, dan harganya juga pastinya sangat terjangkau. Nah, untuk di belakang ini untuk 4 dengan 5 orang. Tapi karena memang ada membernya, kita nggak boleh sembarang masuk ya Kohabers. Nah, ini nih, kelihatan ya dari sedikit ya. Di sebelah sini, ini ada mini library-nya co-working space-nya Kohab. Yang pastinya di sini ada buku-buku tentang arsitek, terus juga ada sampel produk, dan ini bisa dibaca tapi nggak boleh dibawa pulang. Jadi boleh dibaca di sini. Jadi kalau misalkan penasaran, langsung aja baca di sini ya Kohabers. Di sebelah sini juga sama. Ini salah satu private office dengan kapasitas 3 sampai dengan 4 orang. Dan untuk ruangannya juga kita nggak bisa kasih tahu, nggak bisa kasih lihat ya, karena di dalam itu ada member yang lagi bekerja, kita nggak boleh ganggu. Dan pastinya di dalam juga sangat nyaman dan kamu juga lebih fokus bekerja di dalam. Di sebelah sini juga masih sama, ada private office juga. Ini kapasitasnya itu 4 sampai dengan 5 orang ya Kohabers. Jadi ada 3 ruangan di dalam 2 lantai ini untuk private office sendiri. Untuk private office yang lainnya nanti ada di lantai 4, kita bakal tunjukin juga. Lihat lebih banyak lagi untuk buku-bukunya, lebih banyak lagi untuk sampel produknya, jadi bisa dibaca dan bisa dilihat-lihat. Bisa jadi referensi teman-teman arsitek, kontraktor, atau teman-teman desain interior juga. Jadi langsung aja berkunjung ke Kohab Coworking Space kalau mau tahu ada apa aja, buku-buku apa aja yang ada di mini library-nya Kohab Coworking Space. Sekarang kita udah sampai di private locker-nya Kohab dan ini menjadi salah satu fasilitas. Jadi teman-teman Kohabers yang kalau misalkan menyewa coworking di sini bisa menyimpan barang di private locker ini. Tenang aja karena di sini ada CCTV jadi barang-barangnya termonitoring dengan baik. Sekarang kita berada di lantai 3 dan di lantai 3 ini juga ada tenannya Kohab Coworking Space, tapi kita nggak boleh masuk ke dalam ya karena mereka lagi fokus kerja. Kita langsung aja ke lantai 4. Yuk! Kita udah sampai di lantai 4 dan ini adalah pantry-nya Kohab Coworking Space. Biasanya member itu makan di sini dan sambil ngobrol-ngobrol juga sih sama member yang lain. Jadi tempat nyantai sambil makan cukup luas lah ya untuk kamu nih Kohabers yang mau beristirahat di sini. Nah, di sebelah sini, ini biasanya Kohab membuat event-event offline, tapi karena ini adalah masa pandemi, Kohab nggak buat dulu event-event offline-nya, dan ini ruangan event space yang bisa mencapai 3 ataupun 40 orang. Kita masuk ya ke sini.
Ini adalah lorong menuju private office dan juga meeting room Kohabers. Jadi di sini ada 2 ruangan private office, kapasitas 3 sampai dengan 4 orang dan kapasitas 7 orang. Lalu juga ada meeting roomnya. Jadi bisa dilihat ya ke dalam. Yuk kita ke dalam dulu, lihat. Nah, ini nih Kohabers. Tapi untuk ruangan-ruangan ini mungkin membernya lagi nggak masuk, jadi kita juga nggak boleh masuk ke dalam. Kita langsung aja ke meeting room di sebelah sini. Kalau untuk meeting roomnya sendiri berkapasitas sampai dengan 7 orang. Jadi Kohabers bisa meeting di sini dan ruangannya cukup nyaman untuk Kohabers yang pengen meeting. Dan Min, gimana sih sistematisnya untuk harga meeting roomnya? Nanti bisa langsung tanya aja ke WhatsApp-nya Kohab Indonesia. Nah, Kohabers, ini adalah ruangan meeting roomnya Kohab. Dan di sini juga sudah ada fasilitas-fasilitasnya yang lainnya seperti flip chart, terus juga ada proyektor. Jadi nanti tinggal dibilang aja sama tim Kohab, Min butuh proyektor nih, nanti kita akan langsung kasih proyektornya. Nah, itu dia Kohabers untuk Kohab Coworking Space Tour. Dan nanti kalau misalkan mau tahu tour tentang Kohab Gallery-nya, pastinya jangan lupa untuk subscribe di Kohab Coworking Space di YouTube channelnya. Dan pastinya jangan lupa juga follow Instagramnya di @hello_kohab. Dan ini dia tentang Kohab Coworking Space. Bye-bye, see you!